Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reni Marlina, Program Sarjana Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta, semester 5, kelas A2. Yang terhormat kepada Bapak Taufik Agung Pranowo, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sesuai materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu mengenai asas-asas dan prinsip dasar konseling lintas budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas konseling lintas budaya. Di sini sesuai dengan asas-asas konseling lintas budaya, disesuaikan dengan kondisi latar belakang sosial budaya antara konselor dan konseli yang berbeda. Asas-asas tersebut di sini adalah yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Dalam proses layanan konseling lintas budaya di sini sangat berpengaruh dalam asas kerahasiaan, yaitu kerahasiaan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Oleh karena itu, asas ini adalah salah satu kunci dalam proses layanan konseling lintas budaya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam proses konseling di sini berlangsung atas dasar sukarela, baik dari konselor maupun konselinya. Dalam proses konseling di sini, klien juga dengan sukarela menyampaikan permasalahannya, sehingga dalam penyampaian permasalahannya di sini tidak ada rasa terpaksa. Sehingga dalam proses konseling di sini seorang konselor juga membantu menyelesaikan atau menemukan sebuah solusi-solusi dengan sukarelanya juga. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam asas keterbukaan di sini proses konseling diperlukan suasana saling terbuka, baik antara konselor maupun konselinya. Konselor harus terampil, terbuka, asli, otentik, dan tampil apa adanya. Sehingga dalam proses konseling di sini, klien harus mau membuka dirinya dengan menyampaikan sebuah permasalahan-permasalahannya sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Sehingga dalam keterbukaan di sini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan permasalahannya kepada konselor. Selanjutnya yang keempat adalah asas kegiatan. Dalam asas kegiatan di sini layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari klien maupun konselor itu sendiri. Konselor di sini dalam kegiatan harus mampu membangkitkan kemauan seorang konselinya sehingga mampu dan mau melaksanakan sebuah kegiatan konseling. Dalam kegiatan konseling di sini konselor juga harus aktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seorang klien tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah asas kemandirian. Dalam asas kemandirian di sini proses layanannya konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk memutuskan dan membuat keputusannya sendiri. Karena klien juga di sini memiliki potensi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selanjutnya yaitu yang keenam, asas kekinian. Dalam asas kekinian di sini seorang konselor tidak boleh menunda-nunda memberikan sebuah bantuan kepada kliennya. Karena di sini bantuan yang diberikan hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan itu saja, tapi disesuaikan dengan tugas perkembangan seorang klien tersebut. Selanjutnya yang ketujuh adalah asas keterpaduan. Dalam asas keterpaduan di sini layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi, harmonis, dan terpadu. Maka diperlukannya kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam asas keterpaduan di sini juga isi dan proses layanan yang harus terpadu dan tidak saling tumpah tindih yang mengakibatkan kegagalan dalam proses layanan konseling.
Selanjutnya yang kedelapan adalah asas kedinamisan. Layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada klien tersebut, yaitu perubahan tingkah laku yang ke arah yang lebih baik, maju, dan terus berkembang. Selanjutnya yang kesembilan adalah asas kenormatifan. Dalam layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Asas ini diterapkan terhadap tujuan, isi, dan alat maupun proses konseling itu sendiri yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Selanjutnya yang ke-10 adalah asas keahlian. Dalam asas keahlian di sini layanan konseling lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian, sehingga layanan yang dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Oleh karena itu, seorang konselor juga harus mampu dan mempunyai pendidikan atau latihan pengalaman yang memadai untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan klien melalui layanan konseling lintas budaya. Selanjutnya yang ke-11 adalah asas alih tangan. Dalam asas alih tangan di sini dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi, supaya melakukan alih tangan di sini kepada alih tangan pihak-pihak lain yang lebih kompeten. Seorang konselor di sini dapat menerima alih tangan kasus kepada orang tua, guru-guru yang lain, dan ahli-ahli yang lain. Asas yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Sesuai dengan namanya, Tutwuri Handayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan atau dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar konseling lintas budaya. Dalam prinsip-prinsip konseling lintas budaya di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini juga bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien apa adanya. Kedua adalah permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara konseli atau klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang selanjutnya, yang ketiga, permasalahan atau problem, pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya juga. Yang keempat adalah norma harapan. Perilaku stres juga memiliki keberagaman antara kebudayaan. Klien-klien dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam menyesuaikan dirinya, disesuaikan dengan latar belakang sosial budayanya di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah konsep-konsep konseling dan pola-pola dalam membantu berkaitan juga dengan suatu kebudayaan, yaitu kebudayaan dari perbedaan latar belakang antara konseli maupun konselornya. Sekian presentasi dari saya mengenai materi, asas-asas dan prinsip dasar konseling lintas budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.